Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa membaca Al-Quran kembali, yaitu surat An-Nisa ayat 91 sampai dengan ayat 100 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satajiduna akhirina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qawmahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fa siyamu syahrayn mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya wa 'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim waddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima.
Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 91 sampai dengan ayat 100. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nanti akan kamu temukan golongan lain yang ingin hidup aman dengan kamu dan hidup aman pula dengan kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada kegiatan fitnah, mereka melibatkan diri ke dalamnya. Jika mereka tidak membiarkanmu, tidak mau menawarkan damai dan tidak mau menahan diri untuk memerangimu, tangkap dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Terhadap orang-orang semacam itu, kami telah memberikan alasan cukup kuat kepadamu untuk menindak mereka. Catatan, maksudnya kemusyrikan dengan segala kegiatannya untuk memerangi kaum muslimin. Bukanlah termasuk watak orang yang beriman membunuh seseorang mukmin yang lain kecuali karena keliru. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena keliru, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya dari keluarga yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si korban, kecuali kalau mereka sedekahkan. Dan kalau si korban termasuk dalam golongan orang yang memusuhimu, tapi ia senang ia seorang mukmin, hendaklah si pembunuh memerdekakan seorang mukmin. Hendaklah si pembunuh memerdekakan seorang hamba sahaya dari keluarga yang beriman. Selanjutnya, jika si korban termasuk dalam golongan kaum yang terikat perjanjian damai antara kamu dengan mereka, hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si korban dan memerdekakan seorang hamba sahaya dari keluarga yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Penetapan hukum itu dimaksudkan untuk penerimaan tobat dari Allah untukmu, dan Allah Maha tahu persoalan jiwa dan Maha bijaksana menetapkan hukum.
Catatan: 1. Misalnya seorang pemburu yang menembak memanah binatang buruannya, tapi yang kena seorang mukmin. Yang kedua, diyat ialah sejumlah harta yang dibayarkan sebagai ganti atas lenyapnya sesuatu jiwa karena tidak pidana. Yang ketiga, maksudnya keluarga si korban merelakan dan memaafkannya. Kemaafan itu sebagai sedekah oleh keluarga si korban. Maksudnya orang mukmin yang berada di daerah musuh, keimanannya tidak diketahui sebab tidak ikut berhijrah dengan Nabi ke Madinah. Yang kelima, maksudnya tidak mempunyai hamba sahaya dan tidak memperoleh hamba sahaya dari keluarga yang beriman, atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. Yang keenam, maksudnya terus menerus dan tidak boleh absen. Kalau terjadi absen tanpa halangan syar'i, hendaklah diulangi kembali dari permulaannya. Hukum membunuh seseorang muslim dengan sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya jahanam, ia kekal di dalamnya. Allah memurkai dan mengutuknya serta menyediakan siksa yang amat besar kepadanya. Hati-hatilah dalam tindakan, hai orang-orang yang beriman. Bila kamu pergi berperang di jalan Allah, telitilah sebelum melakukan pembunuhan, dan janganlah mengatakan kepada orang yang patuh dan mengucapkan salam kepadamu, kau sebenarnya bukan orang mukmin, lalu kamu bunuh karena hendak mendapatkan kesenangan duniawi, padahal di sisi Allah banyak harta benda dan kenikmatan yang tak terpermanai. Dahulu keadaanmu pun begitu juga, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya kepadamu. Karena itu, telitilah sebelum bertindak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maksudnya, jangan terburu-buru melakukan pembunuhan sebelum diketahui dengan yakin bahwa mereka musuh. Siapa tahu dia seorang mukmin. Yang kedua, waktu mula-mula masuk Islam dahulu, kamu pun begitu juga. Jiwa dan harta bendamu terpelihara karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kini kamu harus berlaku seperti itu pula. Jangan seperti kata peribahasa, tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Perbedaan antara orang yang berjihad dengan orang yang tidak, dan orang-orang yang tidak berjihad karena berhalangan. Tidaklah sama orang mukmin yang duduk saja di rumah tidak berhalangan apa-apa dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raganya. Allah mengutamakan orang yang berjihad dengan harta benda dan jiwanya sederajat lebih tinggi dari orang yang duduk saja di rumah karena berhalangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah mengutamakan orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya lebih dari orang yang duduk saja di rumah tanpa halangan apa-apa dengan pahala yang besar. Catatan, maksudnya halangan-halangan yang tidak memungkinkan untuk ikut berjihad seperti sakit, buta, pincang, dan lain-lain. Yang kedua, maksudnya orang yang berjihad dan yang duduk di rumah karena berhalangan, yaitu beberapa derajat anugerah Tuhan yang disertai pengampunan dan rahmat, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya
Ditanya oleh malaikat, "Bagaimana keadaanmu?" Mereka menjawab, "Kami tidak mampu menegakkan kewajiban-kewajiban terhadap agama di bumi Mekah ini karena kami ditindas oleh orang-orang kafir." Malaikat menolak alasan ini. Kata mereka, Bukankah bumi Allah ini cukup luas untuk memungkinkan kamu berhijrah ke wilayah lain di dalamnya? Orang-orang demikian tempatnya neraka jahanam, dan itulah tempat kembali paling buruk baginya. Catatan, yang dimaksud dengan orang yang menganiaya diri di sini ialah kaum muslimin yang tinggal di Mekah bersama dengan kaum kafir yang tidak ikut berhijrah ke Madinah dengan Nabi karena sayang meninggalkan negeri dan kaum kerabatnya. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir untuk berperang melawan pasukan muslim di Badar. Hal ini banyak menimbulkan kesulitan bagi pasukan muslim sendiri, sebab hampir tidak dapat dibedakan mana orang yang kafir dan mana orang yang mukmin. Namun ada juga di antara mereka yang terbunuh dalam peperangan itu. Tidak demikian halnya dengan orang yang benar-benar lemah dan tertindas, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan yang tidak tahu jalan keluar untuk hijrah. Orang-orang yang demikian semoga Allah memaafkannya, dan Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah tentu akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang murah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat yang setulus-tulusnya akan berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu ia dijangkau maut walaupun baru melangkahi ambang pintu rumahnya, pahalanya pasti sudah ditetapkan Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 91 sampai dengan ayat 100 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.